selamat datang di UTM Podcast bersama saya Elviana di segmen Rugat, Ruang Gagasan Dosen episode 2. Per 27 Oktober 2025, estafet kepemimpinan dekanat di Universitas Trunojoyo Madura resmi beralih ke kepemimpinan baru. 7 fakultas, 7 dekan baru. Nah, melalui UTM Podcast, saya akan mengajak tretan UTM dimanapun berada untuk mengenal lebih dalam salah satu dekan di Universitas Trunojoyo Madura, yaitu dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Elvi. Selamat datang di UTM Podcast Bapak. Bagaimana kabarnya Terima Bapak? kasih, alhamdulillah baik Mbak Elvi. Mbak Elvi Oke, gimana? baik Bapak. Semoga tetap sehat dan panjang umur ya Bapak, karena Amin, pastinya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis membutuhkan, dekan yang kuat, gagah, dan membawa semangat baru di fakultas tersebut. insyaallah. Sebelumnya saya mengucapkan, selamat kepada Profesor Dr. Sutikno, SEME, atas dilantiknya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura periode 2025 sampai 2029. Saya juga Sip meng Mbak Elvi. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak di program kami. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan tretan UTM juga tentunya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi soal arah dan rencana ke depannya Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat, resmi dilantik sebagai, dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak? Ya, perasaannya campur aduk. Di satu sisi senang diberikan amanah lagi oleh Pak Rektor untuk melanjutkan, apa, beberapa program atau cita-cita Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selama 4 tahun terakhir ini sudah kami rintis dan, mudah-mudahan, 4 tahun ke depan kita bisa menuntaskan apa yang menjadi cita-cita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya tentunya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depan harapannya akan lebih baik dan, mudah-mudahan, karena kita sebagai institusi pendidikan yang di bawah, kementerian, tentunya juga harus bisa, selaras dengan, program-program dan tujuan, Bapak Presiden, kementerian dan juga Pak Rektor. Jadi kalau ditanya perasaannya seperti apa, ya senang tapi juga ada, eee, hal yang perlu kita perhatikan bahwa ke depan Eee, tentunya tidak semakin mudah, untuk menjadikan sebuah institusi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang, lebih maju, karena tentunya tantangannya ke depan semakin berat. Begitu Mbak Elvi kalau saya ditanya, perasaan bagaimana, ketika dilantik atau diberikan amanah 4 tahun ke depan untuk memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik Bapak. Nah sebagai dekan baru tentunya sudah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk membawa fakultas ini ke arah yang lebih baik Bapak. Boleh diceritakan apa visi dan misi utama yang Bapak usung untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis selama masa jabatan ini Bapak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Eee, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan bagian dari, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Trunojoyo Madura bagian dari Kementerian, Pendidikan Tinggi Saintek, dan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Tentunya, saya dalam, menyusun visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4 tahun ke depan, harus memperhatikan, tuntutan dan tantangan. Yang itu saya sebut dengan kita harus bisa memenuhi tuntutan stakeholder kita. Terutama misalkan kalau kita lihat dari, institusi yang paling atas, kita harus selaras dengan bagaimana visi misi dari Pak Prabowo dan Pak Gibran atau Mas Gibran. Yaitu kita harus mampu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mendukung Astacita
Pak Prabowo dan Pak Gibran. Paling tidak kalau kita lihat dari 8 cita-cita Pak Prabowo dan Pak Gibran, Fakultas Ekonomi paling tidak ada, 5 lah, 5 cita yang bisa kita kontribusikan untuk mendukung. Itu yang pertama terkait dengan industri kreatif. Eee, tentunya, Fakultas Ekonomi ke depan harus bisa menjawab bagaimana perkembangan industri kreatif di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana ya, cita yang kedua adalah bagaimana kita, mendukung proses hilirisasi. Jadi ke depan Pak Prabowo, Mas Gibran ini menginginkan bahwa produk-produk, potensi atau, potensial produk di Indonesia itu tidak hanya dijual, sebagai bahan mentahnya, tapi juga harus bisa diolah atau menjadi produk yang punya nilai tambah atau value added yang lebih atau industrialisasi atau hilirisasi. Kemudian ke depan kita juga bisa berkontribusi bagaimana membangun, ekonomi dari pedesaan. Jadi, kalau kita lihat di Jawa Timur, universitas negeri yang ada di desa itu kayaknya Universitas Trunojoyo Madura ya. Jadi kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, eee memang fokus pada bagaimana ekonomi inklusif atau ekonomi yang, mengatur atau memperbaiki, ekonomi di pedesaan. Kemudian yang ketiga tentunya kita yang keempat dan kelima tentunya kita berkontribusi bagaimana menyiapkan SDM. Kemudian yang kedua, jadi selain kita fokus juga pada aspek, bagaimana mendorong cita-cita, Pak Prabowo dan Mas Gibran di Dikti Saintek sekarang juga ada tagline yang namanya Dikti Saintek Berdampak. Ada 3 pilar yang menjadi dampak yang diinginkan oleh Dikti Saintek. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang merupakan, bagian dari, perguruan tinggi negeri tentunya harus, juga mendukung bagaimana, keinginan Pak Menteri Dikti Saintek agar, perguruan tinggi ini bisa lebih punya dampak. Dampak pertama yaitu, berdampak secara ilmiah. Artinya, eee, perguruan tinggi ini harus mampu menjawab tantangan zaman melalui inovasi, melalui temuan-temuan ilmiahnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak secara sosial. Jadi perguruan tinggi harus bisa menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan lidarmanya. Kemudian yang ketiga tentunya berdampak secara nasional, bagaimana perguruan tinggi ini mampu menjaga jati diri bangsanya. Jadi, kemudian yang ketiga, jadi karena Fakultas Ekonomi ini bagian dari, Universitas Trunojoyo, tentunya kita juga, visi misi kita harus mampu bagaimana menjawab keinginan, UTM atau cita-cita UTM ke depan. Jadi kalau kita lihat cita-cita UTM ke depan itu kan ingin, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berbasis potensi lokal. Jadi kita juga harus istilahnya fakultas ekonomi dan bisnis harus mampu juga, berkontribusi terhadap cita-cita dari Universitas Trunojoyo Madura. Jadi itu yang menjadi, tuntutan kenapa visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dirumuskan. Jadi, kalau kita sementara itu, kalau kita lihat dari aspek tantangan, ke depan kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana, dunia kerja itu semakin, apa ya, semakin kompetitif. Bahkan dengan adanya teknologi informasi kita tidak bisa meramalkan ke depan bahwa pekerjaan yang ada sekarang ini masih tetap ada. Misalkan Mbak Elvi kalau kita lihat, dulu ada pekerjaan tapi sekarang sudah ditinggalkan, tapi dulu tidak ada pekerjaan, sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Misalkan kalau kita lihat seperti kalau di ekonomi itu, perbankan misalkan ya, Mbak Elvi tahu bahwa misalkan layanan perbankan sekarang semua melalui gadget atau handphone. Jadi,
Itu salah satu contoh bahwa teknologi informasi ini merubah semuanya termasuk di dunia pendidikan. Jadi itu tantangan. Jadi, kalau, kita, kemudian fokus hanya pada aspek-aspek penyiapan tenaga kerja saat ini dengan kurikulum sekarang, maka itu ke depan, khawatirnya kita apa yang kita siapkan, SDM yang kita siapkan sudah tidak dipakai di 4 tahun ke depan. Jadi oleh sebab itu maka, kita mencoba merumuskan visi kita yaitu menjadi pusat pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang inklusif, dan berdaya saing. Internasional dan unggul dalam memberikan dampak, terhadap masyarakat dan, pembangunan. Tentunya, visi ini perlu ditunjang dengan pertama dosen sebagai, eee leader untuk melakukan, perubahan. Jadi, visi ini perlu ditunjang dengan misi bahwa kita harus meningkatkan profesionalisme dosen. Kemudian yang kedua, kita harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif, tidak apa ya, inovatif dan berdampak. Apa yang kita ajarkan sebisa mungkin bisa langsung berdampak terhadap, masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita, menciptakan budaya producing knowledge karena, producing knowledge ini akan menjadi sebuah, mentality yang, apa istilahnya, analytical. Karena ke depan, yang dibutuhkan adalah SDM yang bisa menganalisis, yang bisa menganalitik, dan bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Yang masalah itu tidak sama dengan masalah sekarang. Jadi, producing knowledge ini penting, jadi untuk membangun mental, analisis thinking. Jadi kemudian yang keempat, kita, mendorong peningkatan dampak dari tindakan kita mulai dari pendidikan pengajaran, pelatihan, dan, pengabdian masyarakat yang lebih berdampak terhadap masyarakat. Jadi, eee, itu visi dan misi yang coba kita rumuskan dan kita bangun berbasis pada tuntutan dan berbasis pada tantangan ke depan. Begitu Mbak Elvi. Baik, sangat luar biasa sekali ya, Pak. Tadi menyinggung tentang tantangan, pastinya di setiap kepemimpinan pasti punya tantangan tersendiri ya, Pak. Dari sudut pandang Bapak, apa tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh fakultas atau bahkan di tingkat universitas yang menurut Bapak perlu segera diatasi, Pak? Ya, tantangan paling berat dan tantangan paling besar adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi atau yang di dalam ekonomi itu adalah disruption ekonomi. Makanya kemudian, Dikti itu, meresponnya. Jadi dengan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang ada Permen, Ristek Nomor 53 2023, kemudian, diperbarui dengan Permenristek Nomor 39 tahun 2025. Ini sebuah respon bahwa ke depan dengan teknologi informasi itu, dunia termasuk dunia ekonomi dan bisnis itu semakin tidak pasti, perubahannya cepat. Jadi makanya kita ke depan dituntut untuk, selalu mengadakan, yang disebut dengan, continuous improvement. Jadi di aspek, sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi, kita dituntut untuk selalu berinovasi, selalu mengaudit, selalu muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu yang pertama. Jadi, tanpa adanya continuous improvement, kita akan ketinggalan dengan perubahan itu sendiri. Jadi, itu yang pertama. Berkaitan dengan orientasi mutu, kita, fakultas ekonomi dan bisnis harus selalu meningkatkan standar mutunya, yaitu, selalu apa, yang tadinya standar mutu kita tuh mungkin nasional, kita harus naik level kepada internasional, international competitiveness. Jadi, kompetisi kita harus dinaikkan kepada international competitiveness.
Seperti artinya kita sudah juga mengikuti milestone, UTM yang 2030 ini kita ingin menjadi perguruan tinggi yang punya daya saing, di level, ASEAN. Jadi untuk menjawab perubahan itu, pertama tadi continuous improvement, kemudian menaikkan standar mutu kita. Sehingga kita punya standar mutu, internasional. Artinya makanya kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai, di kepemimpinan saya yang kemarin kita coba, untuk, terutama yang S1 ya, kita sudah, tersertifikasi internasional. Ada 3 program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah terakreditasi internasional. Ini tujuannya bagaimana kita membangun international competitiveness. Kemudian yang ketiga, kita harus masuk, dan paham tentang bagaimana global standard. Jadi karena, ke depan di era persaingan bebas ini, kita tidak SDM kita atau alumni kita atau lulusan kita itu tidak hanya bersaing dengan para, tenaga kerja yang ada di dalam negeri saja atau lulusan-lulusan perguruan, dalam negeri saja, tapi di era globalisasi ini, dibuka ruang bagaimana alumni-alumni luar atau tenaga asing yang, merupakan alumni, luar negeri itu untuk berkompetisi di kita. Jadi makanya kita harus juga paham bagaimana standar global tadi untuk menuju competitiveness, internasional. Kemudian di kurikulum, kurikulum kita harus selalu adaptif, adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Jadi Permendikbud 3925 itu mendorong bahwa tidak hanya kurikulum yang, MBKM seperti sebelumnya, tapi kurikulum yang lebih bisa menjawab tantangan, yang terjadi di masyarakat, saat ini. Seperti tadi saya katakan bahwa Dikti ini berdampak secara sosial, artinya harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial dengan tridharmanya. Kemudian teknologi. Jadi digital workplace kita, juga ke depan akan dikembangkan, agar terjadi efisiensi, tepat dalam, memberikan layanan, cepat dalam memberikan layanan, itu juga menjadi sebuah, tantangan. Kemudian MBKM tidak hanya tadi saya katakan, tidak hanya sekedar, merdeka belajar, tapi kita learning ecosystem. Itu Mbak Eli, jadi, Dikti Eee, tentunya sudah paham dan merespon adanya perubahan yang begitu cepat, persaingan yang begitu ketat dengan, apa, memperbaiki atau merubah atau merevisi Permendikbud nomor 253, 2023 menjadi, Permendikti, ti ti 39 tahun 2025. Jadi itu, sebagai sebuah respon, yang harus juga, kita di level bawah termasuk, juga fakultas harus, eee eee, merespon adanya perubahan itu. Gitu Mbak Eli. Baik Bapak. Nah, melihat apa saja hal baik yang sudah berjalan dengan baik sebelumnya Bapak. Nah, menurut Bapak satu atau 2 hal apa di Fakultas, Ekonomi dan Bisnis yang sudah sangat baik dan ingin Bapak pertahankan sekaligus perkuat di masa kepemimpinan kali ini? Pertama terkait dengan internasionalisasi ya, internasionalisasi kita sudah, apa, mencoba untuk, mengukur standar mutu kita di level internasional yang seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah terakreditasi internasional untuk 3 program studi di strata 1. Itu yang terus kita ingin kembangkan. Kita kebetulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini fakultas yang paling banyak program studi. Jadi sekarang, kita punya 9 program studi. Jadi ada D3, ada 2 D3, ada 3 program studi S1, ada 3 program studi S2, dan ditambah, kemarin 1 program studi doktor, dan ini lagi berproses untuk 2 program studi doktor. Jadi internasionalisasi itu sebuah, keniscayaan untuk membangun standar mutu internasional dan ini yang terus akan kita lakukan.
kemudian kolaborasi-kolaborasi internasional, kita juga sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan berbagai, negara, bukan hanya di ASEAN, tapi juga dengan Eropa, juga dengan Amerika, kita, bahkan kemarin kedatangan visiting professor dari Clark Atlanta University, kemudian, Australia, New Zealand. Jadi ini tujuannya memberikan atmosfer akademik dengan, tadi yang saya katakan, untuk membangun, mutu atau standar mutu internasional. Itu Mbak, Eli, terkait dengan, apa yang sudah kami lakukan dan ke depan yang terus ingin kami lakukan. Baik, Universitas Trunojoyo Madura ini tentunya memiliki target besar baik dalam hal akreditasi, reputasi, maupun inovasi, Pak. Mhm. Nah, langkah-langkah strategis seperti apa yang akan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ambil untuk mendukung pencapaian visi misi Universitas Trunojoyo Madura ini di tingkat universitas, Pak? Iya. Jadi, tentunya kita sebagai bagian dari Universitas Trunojoyo Madura, mendukung, cita-cita Pak Rektor untuk menjadi UTM ini menjadi world class university. Kalau kita lihat, beberapa universitas yang berkelas internasional, itu yang pertama yang dilakukan adalah dia memang memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Dampak nyata terhadap masyarakat itu, biasanya itu, eee, didasarkan pada hasil riset. Oleh sebab itu, strategi besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depan, yaitu kita ingin bertransformasi, dari teaching faculty menjadi research faculty. Yang tadinya, eee proses, pembelajaran lebih dominan atau hanya bersifat transfer knowledge, menjadi producing knowledge. Hanya transformasi yang seperti inilah yang akan mempercepat bagaimana kita bisa memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Jadi kita ingin membangun, eee eee, budaya producing knowledge. Sehingga dari, producing knowledge itulah, yang dihasilkan dari riset-riset yang unggul akan bisa benar-benar akan menjawab tantangan, menjawab permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat melalui tridharma kita. Jadi langkah pertama ya tentunya kita meningkatkan profesionalisme dosen. Dosen, eee, kita harus rubah mindset-nya yang tadinya sebagai merupakan satu-satunya sumber ilmu, sekarang tidak bisa seperti itu. Karena proses transfer knowledge dengan adanya teknologi informasi, artificial intelligence, mahasiswa mungkin lebih tahu atau lebih dulu tahu tentang, terkait dengan knowledge itu. Dosen harus dirubah menjadi sebuah se se apa, dosen yang mampu bermitra dengan mahasiswa, sehingga menghasilkan sebuah, riset, menghasilkan sebuah, pembelajaran yang kolaboratif, yang adaptif. Jadi fungsi dosen lebih, digeser kepada bagaimana dosen sebagai linkes. Jadi dosen tidak hanya sekedar mentransfer knowledge, tapi bagaimana dosen bahwa knowledge ini mampu mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Jadi menghubungkan antara knowledge yang diajarkan dengan, problem yang ada di masyarakat sehingga apa yang kita ajarkan ini benar-benar difahami dan benar-benar bisa diimplementasikan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Itu strategi besar, yaitu mentransformasi jadi teaching faculty menjadi research faculty. Baik, Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa fakultas ini seringkali dianggap menjadi rumah kedua bagi para mahasiswa, Bapak. Apa inisiatif atau program khusus yang akan Bapak jalankan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan lingkungan bagi mahasiswa agar mereka merasa nyaman dan termotivasi selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak?
Oke, jadi tadi selain kita merubah mindset dosennya, juga kita harus dukung perubahan mindset itu dengan set kurikulum. Sehingga, kita ke depan akan benar-benar, mengimplementasikan kurikulum yang berbasis outcome based education. Jadi bagaimana agar mahasiswa itu betah, mahasiswa itu enjoy, tentunya kita harus buat, kurikulum ini yang berbasis pada outcome based education atau, pembelajaran yang mampu yang saya katakan tadi menjawab permasalahan ya. Jadi biasanya kita malas belajar karena kita tidak tahu untuk apa ilmu yang kita pelajari itu. Nah, tapi kalau mahasiswa itu, kita, berikan, suatu knowledge atau, ilmu dan, "Oh, ini manfaat dari ilmu yang kamu pelajari," maka dia akan lebih enjoy. Jadi itu selain nanti dosen yang akan, kita, geser mindset-nya menjadi linkers, atau penghubung itu, kurikulum kita juga set, kemudian didukung dengan apa, pe metode-metode pembelajaran yang ini dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi, prinsip pembelajaran yang ingin kita kembangkan ke depan adalah pembelajaran yang high tech, kemudian high touch, dan, bagaimana, bisa didukung menjadi sebuah pembelajaran high learning. Jadi high tech itu pembelajaran yang memang benar-benar, eee, apa, me mengarah kepada penyelesaian permasalahan. High tech dia menggunakan teknologi, teknologi informasi, kemudian, kita sentuh pembelajaran itu high touch, dengan benar-benar dirasakan dan, inilah yang disebut dengan high learning, proses, atau pembelajaran yang, berbasis bagaimana, learning by doing, untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat sehingga benar-benar nantinya pembelajaran itu akan berdampak. Kemudian kita juga akan ada program yang, yang memang kita punya program kreativitas. Ya, jadi, program kreativitas mahasiswa ini tujuannya, kita, ingin bahwa dari mahasiswa FEB ke depan ini, belajar harus menghasilkan output. Output ilmiah dan output kreativitas. Output kreativitas kita dorong bagaimana merubah ide-ide itu menjadi sebuah produk hilirisasi yang mampu menghasilkan, menghasilkan income bagi mereka. Jadi, kreativitas ini bagaimana merubah ide menjadi sebuah, produk yang bisa menghasilkan. Jadi, apalagi kan kita, fakultas ekonomi harus punya, entrepreneur ya, jiwa entrepreneur. Jadi itu yang ini. Sehingga kita perlu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang real, laboratorium atau, kita dorong ke sana dan benar-benar mampu mengatasi, problem-problem yang ada di masyarakat. Jadi itu Mbak Elvi. Baik Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang mahasiswa, sekarang kita akan, beralih ke organisasi mahasiswa nih Pak. Seperti yang kita ketahui juga bahwa organisasi mahasiswa punya peran penting dalam membentuk karakter Mhm. dan kepemimpinan mahasiswa. Nah, menurut Bapak sendiri, apa peran utama organisasi mahasiswa dalam mendukung visi fakultas dan bagaimana Bapak akan memberikan ruang serta dukungan bagi mereka untuk berkembang, Pak. Iya, organisasi mahasiswa atau UKM, Ormawa iya, Pak. Ormawa-Ormawa itu mitra bagi kami. Kami selama ini sangat terbantu, dengan adanya Ormawa-Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita, kurang lebih punya 13 Ormawa. Jadi, Ormawa ini, selama ini menjadi mitra kami untuk menanamkan karakter ya, menanamkan karakter, mulai dari seni, eee, apa, olahraga. Ini tentunya, eee, kami sangat, senang dan mendukung dan ingin mengembangkan ke depan bahwa, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, eee eee, harus punya karakter yang
yang inovatif dan kreatif. Salah satunya kita ingin, terus, mengoptimalkan, ormawa-ormawa yang ada, bahkan mungkin bisa, terus bertambah ke depan sesuai dengan minat dan bakat dari mahasiswa kami. Baik Bapak, sebagai penutup nih Bapak, apa pesan utama Bapak yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas akademik, baik itu dosen, staf, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak? Ya, jadi kami itu punya logo yang, eee, logo utama kami atau branding kami itu, jadi, Fakultas Ekonomi di situ, apa, fakultas yang ingin, ingin memberikan dampak. Jadi, istilahnya tagline kami dari FEB itu, Mbak. Jadi, fakulti, jadi E-nya itu adalah excellent, jadi B-nya itu adalah bold, with integrity. Jadi itu karakter kami, jadi di logo kalau Mbak, Elvi tahu di tempat kami itu adalah FEB dengan panah 3, panah 3 F-nya itu dan E-nya itu menunjukkan bahwa tridharma kita, itu diarahkan bagaimana kita punya dampak yang luas terhadap masyarakat, mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita ingin tridharma kita punya dampak yang luas, kemudian di logo kita itu ada, 2, bumerang. Jadi ada 2 bumerang. Kalau kita memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat, maka akan ada feedback ke kita, yaitu, institusi kita akan lebih unggul dan civitas, akademik kita akan lebih unggul. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh sivitas akademik, dosen dan mahasiswa, ayo kita terus tingkatkan peran tridharma kita agar, kita bisa lebih punya dampak terhadap masyarakat dan punya peran terhadap bagaimana penyelesaian permasalahan ekonomi khususnya dan bisnis khususnya terhadap masyarakat. Sehingga dengan seperti itu maka institusi kita akan, maju, unggul dan, kita menuju world class, university. Baik, seru sekali pembicaraan podcast kali ini ya Bapak. Ternyata UTM kita jadi punya pandangan baru mengenai bagaimana arah baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depan. Terima kasih Bapak atas Terima kasih juga kehadirannya di Mbak Eli, podcast ini. saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan cita-cita FEB ke depan. Semoga, ini ditangkap oleh masyarakat, khususnya sivitas Mmm. akademi FEB, dosen dan mahasiswa sehingga kita satu frekuensi untuk bisa, mengembangkan FEB ke depan, FEB yang lebih unggul, yang lebih berdampak, dan lebih berintegritas. Siap Bapak. Dan juga untuk Tretan UTM jangan lupa untuk subscribe subscribe official YouTube channel kami hanya di UTM TV Official, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami yaitu utmtp.official agar tidak ketinggalan konten-konten seru kami lainnya. Saya Elviana pamit undur diri sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.